biqadri taqa al-basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Kalau qawaidut tafsir itu sering disebut dengan al-ahkam al-kulliyah, aturan-aturan yang bersifat umum, kaedah-kaedah yang bersifat umum. Untuk apa? Allati yutawassalu biha, yang akan mengantarkan siapa? Mufassir. Ya, mufassir kepada istinbat, mengeluarkan ma'ani Al-Quran Al-Azim, mengeluarkan makna-makna Al-Quran, dan mengetahui juga wa ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha, mengantarkan untuk mengetahui bagaimana cara pemanfaatan dari dalil-dalil itu, dari aturan-aturan yang bersifat umum itu. Jadi dia merupakan aturan umum yang akan mengantarkan seorang mufassir bisa mengetahui cara istinbat. Istinbat itu artinya istikhraj. Istikhraj artinya mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Ma'ani Al-Qur'anil Azim. Makna-makna Al-Quran. Dan juga mengetahui kaifiyatul istifadati minha, cara untuk pemanfaatan dari makna-makna itu, dari ayat-ayat yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Nah, di dalam studi qawaid itu ada beberapa istilah. Ada qaidah, ada dhabit. Kullu qaidatin dhabitun. Walainnya disebut dengan kaidah. Yang lebih kecil cakupan kan sama, ya, tapi terjadi perbedaan. Jadi kaidah itu yang bersifat umum, sementara dia lebih luas cakupannya, sementara dhabit itu lebih sempit. Nah, sekarang dari pembahasannya apa beda tafsir dengan kaidah tafsir? Apa bedanya? Kalau tafsir tadi itu ilmu yang akan mengantarkan kita mengetahui, ya, mengetahui keadaan-keadaan dari ayat-ayat Al-Quran dari aspek penunjukannya. Penunjukannya, apa yang dimaksudkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di ujungnya ada biqadri taqah al-basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Maka terjadi nanti perbedaan-perbedaan. Ada yang ilmunya luas, menafsirkannya luas. Tapi di ujungnya, wallahu a'lam. Karena kemampuan manusia sangat terbatas. Sementara qawaidut tafsir tadi itu, aturan yang bersifat umum, yang bisa mengantarkan seorang mufassir untuk melakukan istinbat, mengeluarkan makna-makna ayat-ayat Al-Quranul Karim dan bagaimana cara pemanfaatannya. Kalau ditanyakan bagaimana, apa hubungannya qawaidut tafsir dengan ulumul Quran? Jawabnya, qawaidut tafsir bahagian daripada ulumul Quran. Ulumul Quran itu banyak jumlahnya, ada 47 macam. Menurut Imam Az-Zarkati, ada 80 macam menurut Imam As-Suyuti. Jadi ilmu ini senantiasa mengalami perkembangannya. Nah, salah satu disiplin ilmu dari ilmu Al-Quran adalah ilmu qawaid at-tafsir. Nah, pertanyaannya, apa urgensinya kita mempelajari ilmu qawaid at-tafsir ini? Apa ahamiyah ma'rifati qawaid at-tafsir? Apa urgensinya? Yang pertama, yang jelas kita mengetahui, ya, topik-topik
yang berhubungan dengan kaidah tafsir itu. Karena tafsir itu sendiri adalah hasil usaha manusia untuk mengetahui maksud daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka setiap ayat dia pasti ada topiknya, ada maudhu'nya. Nah, kita ingin ketahui itu. Maka tujuan akhir kita mempelajari ilmu qawaid tafsir itu adalah fahmu ma'anil Quran. Kita mengetahui makna-makna Al-Quran. Kalau makna Al-Quran kita kuasai, kita ketahui, nah Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan kehidupan kita yang akan mengantarkan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kita pula di akhirat. Terus kalau ditanya apa kemuliaannya, keistimewaannya, ya keistimewaannya jelaslah. Kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu adalah ajallul kutub. Kitab yang paling mulia. Kitab yang paling agung. Kitab yang paling besar dia. Posisinya jelas tidak diragukan lagi sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran yang mengantarkan kita untuk bisa memahaminya, kemudian apabila dijadikan sebagai pedoman hidup, mengantarkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang disebut dengan falah, ya. Falah dini wa dunia, ya. Jadi agama, dunia, dan akhirat. Terus faedah mempelajari ini apa? Faedah mempelajari qawaidut tafsir. Ketika menafsirkan Al-Quran, tidak boleh sembarangan. Harus dengan ilmu. Kalau menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ancamannya neraka. Ya, kita selalu mendengarkan hadis Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, maksudnya tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, maka dia akan diancam masuk api neraka. Maka mempelajari qawaid tafsir, manfaatnya adalah menghasilkan kemampuan tahsilul qudrah, menghasilkan kemampuan ala istinbatil Quran, bisa melakukan istinbat ayat-ayat Al-Quran, bisa memahaminya bukan sekedar memahaminya, tapi alal wajhis sahih, menurut aturannya yang benar. Kemudian mendudukkan posisi tafsirnya juga, tafsirnya benar. Kenapa? Karena penafsiran dilakukan dengan kaedah-kaedah yang benar juga. Jadi faedah mempelajarinya itu adalah menghasilkan satu kemampuan untuk bisa mengeluarkan istinbat dari ayat-ayat Al-Quran itu, memahaminya dengan cara yang benar, dan juga menafsirkannya pun didasari oleh kaedah-kaedah yang benar. Nah, apabila dia sudah benar, maka penafsirannya benar. Dan penafsiran benar itulah yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Kemudian, kalau ditanya juga apa mizahnya, keistimewaannya itu apa? Mempelajari qawaid tafsir. Para ulama mengatakan mizahnya jelas-jelas. Al-Quran itu sendiri maknanya luas. Cakupannya yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kemudian lapas redaksinya mempunyai satu kekuatan juga. Kita selalu mendengarkan ayat
mislihi madada. Ayat ditafsirkan oleh ayat fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha. Nabi kita diperintahkan, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di muka bumi ini, di semua benua dunia ini, airnya diganti menjadi tinta untuk menulis. Yang ditulis itu adalah firman Allah, maka dipastikan air laut yang digantikan menjadi tinta nanti akan habis. Yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimislihi madada. Walaupun didatangkan seperti itu, berulang kali dia akan habis. Ini menunjukkan keluasan. Jadi sering dikatakan bagaikan lautan yang tidak bertepi. Bertambah banyak mutiara yang didapatkan. Para ulama mengatakan, katanya ad-dirasatu haulal Quran kal ghausi fil bahril mali'i bil jawahir. Mempelajari Al-Quran itu bagaikan menyelam ke dasar laut yang penuh dengan mutiara. Sekali selam, kita temukan mutiara, sejumlah mutiara yang sangat berharga. Menyelam kedua kalinya, belum pindah ke tempat lain, ditemukan mutiara-mutiara lain yang lebih berharga lagi, lebih banyak lagi jumlahnya. Penanya dari mana? Penanya ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini. Nah, berapa banyak? Pohonan yang di Ciputat aja. Berapa banyak itu? Nah, ranting-ranting pepohonan itu dijadikan pena untuk menulis. Maka disimpulkan oleh para ulama, penafsiran tidak ada kata selesainya. Sampai dengan para mufassir itu selesai semuanya. Al-Quran tetap eksis seperti itu. Al-Quran tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan jelaskan ya sejarah dan perkembangan daripada ilmu qawaidit tafsir ini. Pada mulanya ilmu qawaidit tafsir ini belum menjadi satu disiplin ilmu. Tulisannya itu masuk dalam pembahasan ilmu Al-Quran. Belum ada tulisan pada waktu itu, sampai dengan ada yang mencatat itu sampai dengan abad ke-7, menjelang abad ke-8. Belum ada tulisan-tulisan yang khusus menyebutkan qawaidut tafsir, ya, usulut tafsir, ya, qawaidut tafsir, usulut tafsir. Ada yang mengatakan ditemukan naskah pertama kali itu adalah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah menulis, diberi judul Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Diberi judulnya Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Artinya apa? Pendahuluan saja. Pendahuluan sekitar usul tafsir. Ya, pendahuluan yang menjelaskan qawaidut tafsir. Jadi abad ke-7. Ya, ini oleh Ibnu Taimiyah yang kita sebut dengan Al-Walid. Ada Al-Walad, ada Al-Walid. Al-Walid itu meninggalnya 621. 621 Hijri. Meninggalnya 728 Hijriah. Ini kedua tokoh ini sudah menuliskan qawaidut tafsir.
ya Qawaidut Tafsir. Kemudian anaknya Ibnu Taimiyah juga yang dikenal dengan Syekhul Islam yang meninggal 728 Hijriah itu menuliskan muqaddimah ya fi usul tafsir, semacam pengantar ya, pengantar kaidah tafsir. Nah, inilah yang kemudian diikuti oleh Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin. Al-Utsaimin ini meninggalnya 18 Hijriah. Salah seorang ulama di Saudi. Ya, beliau menulis buku namanya Usulun fit Tafsir. Usulun fit Tafsir. Saya terjemahkan menjadi dasar-dasar penafsiran Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan tahun-tahun 95 yang lalu itu. Dasar-dasar penafsiran oleh Al-Utsaimin. Kemudian pada tahun 777 itu ada seseorang yang wafat pada tahun itu yang bernama Syamsuddin. Syamsuddin Ibnu Sha'ir namanya. Syamsuddin Ibnu Sha'ir. Syamsuddin Ibnu Sha'ir ini nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi. Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi. Meninggalnya 777 Hijriah. Beliau menulis juga buku. Saya menulis buku juga. Judulnya Al-Manhajul Qawim. Al-Manhajul Qawim fi Qawaid tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Al-Manhajul Qawim tata'allaqu Al-Manhajul Qawim fi Qawaid tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Kemudian ada juga seorang tokoh yang dikenal dengan Ibnul Wazir. Ibnul Wazir. Ini namanya Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim Al-Yamani. Meninggalnya 840 Hijriah. Menulis juga Qawaidut Tafsir. Ya, dikenal dengan Ibnul Wazir Al-Yamani. 840 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh seorang namanya Al-Kafiji. Al-Kafiji. Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiji. Ini beliau menulis bukunya dengan judul At-Taisir. At-Taisir fi Qawaidit Tafsir. Ini beliau ini meninggalnya 879 Hijriah. At-Taisir fi Qawaidit Tafsir oleh Al-Kafiji. Ya, oleh Al-Kafiji. Meninggalnya 879 Hijriah. Kemudian ada lagi ulama Saudi juga yang meninggal 1376 Hijriah. Ini guru dari syekh-syekhnya Saudi. Termasuk bin Bas, Fauzan, apa kata namanya Al-Qawaidul Hisan. Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Ini ada 6 jilid. Al-Qawaidul Hisan fi li Tafsiril Quran. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. 1376. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Meninggal 1376. Ini 6 jilid ya. Di pustakaan ada itu, di IKI, di pustakaan di atas ada, di bawah juga ada. Di kantornya siapa? Pak Azizan ya. Kantornya Pak Azizan itu ada 6 jilid. Kemudian ada lagi yang ditulis oleh seorang ulama juga dari Syria. Dulu dia guru besar di Ummul Qura juga, saya sering ketemu. Namanya Abdurrahman Habannakah.
Abdurrahman Habannakah Al-Maidani. Abdurrahman Habannakah Al-Maidani. Meninggalnya sekitar 1420 Hijriah. Beliau menulis satu buku, dulu namanya At-Tadabburul Amsal. At-Tadabburul Amsal li Kitabillahi Azza wa Jal. At-Tadabburul Amsal li Kitabillahi Azza wa Jal. Abdurrahman Habannakah Al-Maidani. Orangnya gede, besar tinggi, gemuk besar tinggi. Nah, buku ini ya karena ceritanya tadabbur. Sekarang tadabbur sudah menjadi ilmu yang mandiri. Ilmu yang mandiri yang kita rumuskan pada tahun 14-16 yang lalu. 2016 yang lalu itu di Bahrain. Sehingga ditulislah buku-buku yang berkaitan dengan tadabbur. Nah, beliau ini juga buku yang satu jilid tadi dikolaborasinya menjadi buku besar. Ya, diberi judul Manahijul Uqul. Itu menjadi 14 jilid. 14 jilid besar. Manahijul Uqul. Ya, tulisannya Manahijul Uqul, ada 14 jilid besar. Kemudian ada lagi ya yang ditulis oleh ulama kontemporer sekarang, namanya Abdullah bin Muhammad Al-Khu'i. Abdullah bin Muhammad Al-Khu'i ini menulis buku judulnya Qawaid wa Fawaid li Fiqhi Kitabillahi Azza wa Jal. Qawaid wa Fawaid li Fiqhi Kitabillahi Azza wa Jal. Ini Abdullah bin Muhammad Al-Khu'i. Ya, Abdullah bin Muhammad Al-Khu'i. Kemudian buku-buku yang lain ya yang kita jadikan sebagai apa? Sebagai rujukan. Nah, di samping ada yang mengatakan karena Al-Imam Az-Zarkashi, Al-Imam As-Suyuti sudah menulis juga sekitar itu. Walaupun tidak ditulis dia secara mandiri. Ya, kitab yang mustaqil. Ada pembahasan Ulumul 794 Hijriah. Buku ini luas, pembahasannya luar biasa. Saya ngajar di Cibubur. Ya, kalau ada waktu nanti yang laki-laki minggu ke di Masjid Al-Ittihad. Ngajinya itu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu sudah berapa tahun? Ya, mungkin sudah ada 8 tahun, 9 tahun. Baru pembahasannya yang ke-19. Baru pembahasannya yang ke-19. Kemarin minggu yang lalu itu pembahasannya tentang Ma'ani Al-Quran. Ma'ani Al-Quran. Yang kaitan dengan qawaid tafsir juga, Ma'ani Al-Quran. Jadi kalau bahasanya orang-orang usul fikih, huruful ma'ani. Huruful ma'ani. Jadi dibahas panjang lebar, dan siapa di antara tokoh-tokoh yang pernah menulis itu juga disebutkan. Karena berkaitan dengan bahasa, ya Az-Zajjaj, Al-Farra, Al-Asmu'i, kemudian yang lain-lainnya juga, ya Al-Askari, Abu Hilal Al-Askari, dan lain-lainnya. Nah, di samping buku juga, ya buku ada Qawaidut Tarjih. Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin. Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin. Ini karyanya Husain bin Ali.
Ibn al-Husain al-Harbi. Qawaidut tarjih indal mufassiri. Jadi ada apa? Ada tarjih ya, karena nanti kaedah-kaedah itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Nanti kita akan berikan contoh yang membawa perbedaan penafsirannya luar biasa. Kemudian ada lagi menurut Syiah, menurut Sunni dan menurut Syiah. Ini ditulis oleh Al-Mayabdi, namanya Muhammad Fakir. Muhammad Fakir Al-Mayabdi, judulnya Qawaidut Tafsir Baina Syiah wa Sunnah. Qawaidut Tafsir Baina Syiah wa Sunnah. Ya, Al-Muyabdi, Muhammad Fakir Al-Muyabdi. Dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, yang sangat banyak sekali menjelaskan itu. Antara lain yang kita jadikan sebagai kurikulum. Ada usulut tafsir, usulut tafsir wa qawaiduhu, satu jilid. Ya, oleh Khalid, namanya Khalid Abdurrahman Al-Aq. Kemudian ada yang 2 jilid, Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan, yang sudah kita sampaikan, tulisannya Utsman, ya, Utsman Abdurrahman Al-Aq. Utsman Abdurrahman Al-Aq. Di samping buku Kaidah Tafsir, tulisannya Muhammad Quraish Shihab. Itu sejarah dan perkembangannya. Nah, kita sampaikan tadi itu, kaidah tafsir itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Dan ini membawa dampak pemikiran yang cukup panjang. Misalnya tentang apa? Tentang ru'yatullah. Ru'yatullah ini menjadi pembahasan ilmu kalam yang luar biasa. Nah, berangkat dari ayat wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi tidak bisa didapatkan oleh mata. Jadi Allah tidak bisa ditatap. Kalau tidak bisa ditatap berarti tidak mungkin kita melihat Allah. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ada wujuhu yawma idzin nazirah. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Jadi dari 2 ayat ini terjadilah perbedaan. Itulah antara jumhur dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin. Nah, wa ta'ala. Jumhur katakan sangat mungkin dan akan terjadi. Nah, ketika nanti terjadi diskusi, itu masing-masing punya dalil. Dalil yang biasa digunakan itu adalah ayat 173 surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu ayatnya, ya walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, dan seterusnya. Jadi Mu'tazilah menggunakan ayat ini dengan istibatnya. Di sini ketika Nabi Allah Musa meminta untuk bisa melihat Allah, dijawab qala lan taron.
Lan itu harfu nafin wa jazmin litakbid. Ada lan, ada lam. Seperti ayat berapa? 24 surah Al-Baqarah. Fa'illam taf'alu walad taf'alu. Kalau sekarang tidak bisa, nanti apalagi tidak bisa juga. Ya, maka di sini Mu'tazilah katakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Melihat Allah itu tidak mungkin. Jumhurul ulama mendiskusi kelompok Mu'tazilah yang rasionalis itu dengan menggunakan ayat itu juga. Ayat itu juga yang dipakai. Tapi cara beristidlalnya lain. Ya, cara beristidlalnya lain. Jadi kita mulai bertanya aja, manis sa'il? Siapa yang minta di sini? Rabbi arini man huwa? Siapa? Nabi Musa. Kalau Musa itu nabi dan rasul, itu pertanyaannya hal yatlubu syai'an mustahilan? Apakah Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil, yang tidak akan terjadi? Tidak mungkin. Yang kedua, walakin dur ilal jabali. Tapi cobalah lihat kepada bukit itu. Jumhur katakan menyandarkan kemungkinan ru'yah. Ru'yatullah, melihat Allah itu kepada jabal. Jabal itu kan benda mati. Kalau diisnadkan, disadarkan kemungkinan benda mati itu bisa. Kenapa benda hidup tidak bisa? Kenapa benda hidup tidak bisa? Ini kalau diskusinya ilmiah dengan menggunakan akal juga. Nah, karena mereka ini kan mendudukkan posisi akal kan di atas wahyu. Kalau kita gunakan argumentasi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Contohnya, misalnya ayat 26 surah Yunus. Ya, yang ada di sebelah kiri atas sekali itu, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, al husna, akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, ziyadah itu bonus. Bonusnya apa? Ya itu tadi, ru'yatullah azza wa jalla. Kita akan melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti. Ini diperkuat oleh hadis mutawatir. Jadi kalau baca buku-buku hadis mutawatir, ya misalnya karyanya seorang ulama marufu, ya, judulnya Nazmul Mutanasir Minal Hadisil Mutawatir, oleh Al-Imam Al-Qattani namanya. Beliau sebutkan hadis mutawatir itu jumlahnya ada 310. Nomor satunya innamal a'malu binniyat. Nomor 310-nya al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Jadi yang husna itu artinya surga, ziyadah bonus itu adalah
menatap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi dalam surah Qaf. Surah Qaf sebelah kanan di bawah sekali itu ada waladaina mazid. Waladaina mazid. Kami mendapatkan tambahan bonus. Bonusnya apa? Itu melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini ya nanti itu yang namanya ayat ya, penjelasan ayat sama ayat. Nah, disampaikan lagi nanti apa yang disebut tadi itu, yang disebut tadi itu dengan hadis. Hadisnya sahih juga. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Apa hadisnya yang sering kita dengar? Innakum satarawna rabbakum. Satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu itu seperti melihat bulan purnama di hari kiamat nanti. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri. Sungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu itu seperti kamu melihat bulan purnama. Jadi ini komentar-komentar dalil-dalil yang disampaikan oleh jumhurul, ya itu sebagai apa? Sebagai contoh saja. Perbedaan di dalam penafsiran dan pemahaman. Nah nanti kita mulai masuk pada pembahasan yang lain. Ya, nanti disebut dengan apakah semua orang boleh menafsirkan Al-Quran? Jawabnya enggak boleh. Ya, jawabnya enggak boleh. Kalau enggak boleh berarti ada persyaratannya. Nah persyaratannya apa? Nah itulah yang nanti kita akan bahas dengan pembahasan namanya syurutul mufassir. Apakah seseorang ketika menafsirkan Al-Quran ada etikanya, adabnya? Jawabnya ada adabnya. Nanti berapa syurut persyaratan seorang mau menjadi seorang mufassir? Disebut nanti. Terus etika dalam penafsiran, ada yang menyebut dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran. Baru sebutkan etikanya apa? Ketika bertemu ayat, nah boleh langsung penafsiran. Kita harus melihat dulu, adakah Al-Quran yang menafsirkan? Adakah ayat lain yang menafsirkan? Itu namanya Quran bil Quran. Adakah hadis yang menafsirkan Quran bi aqwali sahabah? Oh, berarti tafsir Quran bi aqwali tabi'in. Ini nanti menjadi ilmu khusus dalam penafsiran, namanya at-tafsir bil maksur. Ya, namanya at-tafsir bil maksur. Jadi penafsiran Al-Quran dengan Quran, kita buka Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, karyanya Muhammad Amin Asy-Syanqiti, tafsir Quran dengan As-Sunnah dan seterusnya, ini tafsir bil maksur. Jadi kalau bukunya yang biasa dirujuk itu Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Maksur. Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Maksur.
5 jilid. Nah, sekarang dibuatkan oleh Musa'id At-Tayyar, itu yang disebut dengan istilah ensiklopedia, ya. Ensiklopedia. Selama 20 tahun di ensiklopedia. Berjumlah berapa? 26 jilid. 24 jilid. Ada yang cetaknya 26 jilid. Ya. Jadi luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu ya. Saya sudah mau masuk pesawat nih. Ketemu lagi. Sudah dipanggil. Pertemuan ulama Al-Quran besok pagi di Solo. Tadi mau Baik, istilahnya mau tatap muka langsung. Ya, sudah saya offline, dah bilang. Tak tahunya diteleponin sama kiai, katanya harus datang. Tadi dapat tiket, alhamdulillah jam ini sekarang naik pesawat. Ya, makasih ya. baik, Ketemu lagi insya Allah. Ya, Prof. Makasih banyak, Bro. Kasih Ustaz. Alhamdulillah, Prof. Sehat-sehat selalu, Prof. terima kasih ya. Ya. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Ya, makasih. Boleh. Ya.